Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita mengambil bab baru a'da tauhid, yaitu musuh-musuh tauhid. Qala Allah Ta'ala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ditutup aja. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu ada musuh. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu ada musuh. Musuh syayatinal jinni wal ins, yaitu musuh syaitan yang berupa manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Sebagian mereka membisikkan pada sebagian yang lain, mewahyukan, ya, yuhi mewahyukan, tapi diartikan membisikkan. Sebagian membisikkan kepada yang lain dengan apa? Dengan kalimat-kalimat yang manis tapi ghurura. Ghurura ini penipuan. Kalimat manis tapi menipu. Maka beliau memberikan penjelasan iqtadot hikmatullah ayyaj'ala lil anbiya'i wa du'ati tauhidi a'daan. Iqtadot hikmatullah, sesuai dengan hikmah Allah. Iqtadot kita artikan apa? Sesuai. Sudah sesuai dengan hikmah Allah. Allah menjadikan ayyaj'ala, Allah menjadikan lil anbiya, bagi para nabi, wa du'ati tauhid, dan para dai tauhid, a'daan, musuh-musuh. Jadi sudah menjadi hikmah Allah. Setiap penyeru kebenaran pasti akan ada musuh-musuhnya yang menentang dan menyeru pada kebatilan. Maka dimanapun Anda, selama Anda menyerukan kebenaran, pasti akan mendapatkan musuh-musuh yang menyeru pada kebatilan. Dan ini pernah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Kalau seseorang berdakwah dan tidak ada seseorang berdakwah dan tidak ada yang menentang sama sekali, dipertanyakan dakwahnya. Berarti dakwah Anda itu memperbaiki manusia, atau dakwah Anda itu ingin mengikuti arus manusia. Kalau Anda mau berdakwah mengikuti arus manusia, apa yang mereka inginkan, ya, apa yang jadi kebiasaan mereka, adat mereka, maka Anda tidak akan pernah punya musuh. Benar, ya. Akan tapi mau tidak mau Anda akan punya sifat dzul wajhain, punya dua wajah. Karena seluruh jenis manusia tidak akan sama. Ada yang punya pandangan berbeda. Kalau Anda tidak ingin punya musuh dan hanya ingin mengikuti keinginan manusia, maka Anda akan punya apa? Sifat dzul wajhain, yaitu punya dua wajah. Dan Rasulullah menyebutkan dzul wajhain ini adalah syarrun nas dzul wajhain. Manusia yang paling jelek itu adalah orang yang punya dua wajah. Itu hadis berkaitan dengan masalah apa? Muamalah. Akan tetapi apabila ini dipraktekkan dalam dakwah, lebih apa? Lebih parah. Bagaimana seseorang berdakwah itu punya dzul wajhain, ya, datang ke kelompok yang mengikuti syirik, membenarkan perbuatan mereka. Kemudian berdakwah kepada kelompok yang menetapkan tauhid dan mengingkari syirik, juga membenarkan perbuatan mereka. Kalau begitu Anda ini sebenarnya ada di dakwah yang mana? Ya, dakwah Anda ini ada di arah yang mana? Berarti Anda tidak mengikuti
sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengikuti ridhonya manusia. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang mencari ridho manusia dengan kemurkaan Allah. Apa ancamannya? Maka Allah akan murka dan Allah menjadikan manusia itu murka. Ya, barang siapa yang mencari ridho manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepada dia dan Allah menjadikan manusia juga murka kepada dia. Sebaliknya, barang siapa yang mencari ridho Allah walaupun banyak manusia yang murka, maka Allah akan ridho kepada dia dan Allah menjadikan manusia juga ridho dengannya. Mencari ridho manusia itu adalah sesuatu yang mustahil, ya. Anda mau mencari ridho istri selama-lamanya, ingin mencari ridho dan tidak pernah tidak pernah ingin berselisih. Mungkin apa tidak? Tidak mungkin. Pasti akan ada salah satu kejadian, salah satu sikap yang Anda harus menentang dia karena tidak sesuai dengan pendapat Anda. Pasti. Jadi mencari ridho manusia selama-lamanya dan ingin mendapatkan ridho mereka selalu dan tidak ingin dimusuhi, itu adalah sesuatu yang mustahil. Maka carilah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ridho kepada Anda dan Allah akan menjadikan manusia ridho. Ya. Maka iqtadat hikmatullah ay yaj'ala lil anbiya'i wa du'atil haqqi, wawunya di ini wawu atof, ya. Akhwatnya sudah belajar pada at-tawabi, wawunya wawu atof. Lil anbiya'i dibaca kasroh, wa du'ati dibaca kasroh juga. Wa du'ati tauhid, du'at ini jamaknya dari ad-da'i. Ad-da'i artinya para da'i, para penyeru, jamaknya du'at. A'daan yaitu musuh-musuh. Min syayatinil jinni yuwaswisuna li syayatinil insi, yang mana syaiton-syaiton jin berupa syaiton-syaiton jin yuwaswisun yaitu membisikkan. Was-was itu artinya apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu yang membisikkan sesuatu pada dada manusia. Jadi syaiton itu tidak bisa serta-merta menyesatkan manusia. Sesungguhnya syaiton itu dalam menggoda manusia itu dengan cara yang sangat lemah. Hanya apa? Hanya bisa was-was saja. Was-was di sini hanya bisa membisik-bisikkan saja. Tapi karena dia tidak sadar, seakan-akan was-was itu adalah keinginan pribadi. Tapi kalau Anda dibisiki oleh manusia juga, mungkin Anda langsung sadar. Ya, datang temannya, ayo ngerumpi, ayo kita bergadang, ayo di kafe sana, ramai sekali. Mungkin Anda langsung bisa menolak, sadar kalau ini tidak benar. Akan tapi was-was dalam keadaan yang sangat lembut dan jarang disadari oleh manusia, nah itu yang menjadikan manusia lalai, ya. Yuwaswisuna li syayatinil insi bid-dolali wasyarri wal abatil, ya, mewahyukan, membisikkan kepada syaiton-syaiton manusia, bid-dolal dengan kesesatan, wasyarri dan kejelekan, wal abatil dan kebatilan. Liyudilluhum, untuk menyesatkan mereka, wa yasudduhum, dan menghalangi mereka. Yudillu asalnya adalla yudillu. Kalau dolla sesat, kalau adolla menyesatkan, yaitu untuk menyesatkan mereka. Hum di sini maf'ul bih, wa yasudduhum, dan menghalangi mereka anit tauhid, dari tauhid. Maka syaiton mungkin membisikkan, jangan hadir taklim, ini kayaknya mau hujan, mendung, deras. Ya, syaiton akan selalu membisik-bisikkan manusia untuk menghalangi mereka dari jalan kebaikan. Saya datang dari Nrekang 200 kilo, Anda datang di sini hanya 1 kilo 2 kilo, ya, tidak hadir.
alladzi da'at ilaihil anbiya, yaitu tauhid yang didakwahkan oleh para nabi. Da'at yaitu yang para nabi mendakwahkan, aqwamahum jamak dari kaum, yaitu kaum mereka, ilaihi kepada tauhid itu. At-tauhid alladzi da'at ilaihil anbiya aqwamahum, ilaihi awalan yaitu yang pertama kali. Yang mana tauhid inilah yang para nabi mendakwai kaumnya awalan, pertama kali. Li'annal asasa alladzi tubna alaihi da'watul islamiyatu, karena itulah li'annahu hu di sini isim li'anna, kemudian al asas khobarnya. Karena tauhid itulah sebagai asas, sebagai pondasi, alladzi tubna alaihi da'watul islamiyatu, yang dibangun, yang dakwah Islamiyah dibangun di atasnya, atau yang menjadi pondasi dasar bangunan dakwah Islamiyah. Maka dakwah tanpa didasari at-tauhid itu adalah dakwah yang tidak diberkahi, dakwah yang tidak sesuai dengan dakwah para rasul dan para nabi. Maka dakwah itu harus didasari, dibangun dengan tauhid, mengajak manusia kepada tauhid, menyembah Allah saja dan menjauhi syirik. Wal gharibu, akan tapi yang aneh, al gharib itu artinya aneh, asing. Laisal gharibu gharibus Syami wal Yamani, innamal gharibu gharibul lahdi wal kafani. Nah, dalam sebuah syair ya, orang yang asing itu bukanlah orang yang asing datang ke Yaman atau ke Syam sebagai tamu, tidak dikenal oleh orang lain. Akan tapi orang yang asing itu adalah orang yang ada dalam liang lahat dan dalam kain kafan. Nah, al-gharib di situ diartikan asing, tapi al-gharib bisa juga diartikan apa? Aneh. Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis, ya, fatubalil ghuraba, maka berbahagialah orang yang dianggap aneh. Ya, orang yang dianggap aneh di akhir zaman, maka orang yang memegang kebenaran itu dianggap aneh. Wal gharib, dan yang aneh, anna ba'dun nas, bahwasannya sebagian manusia ya'tabirun dan da'wata ila tauhidi tafriqun lil ummah. Wal gharib, dan yang aneh, anna ba'dun nas, bahwasannya sebagian manusia ya'tabiruna da'wata, ya, mereka menganggap dakwah ila tauhid, menyeru kepada tauhid, tafriqun di sini sebagai apa? Sebagai khabar dari anna. Tafriqun lil ummah, mereka anggap sebagai pemecah umat. Makanya mereka menuduh orang-orang salaf, orang-orang salafi ini pemecah umat. Ya, di mana-mana bikin geger. Subhanallah. Kita bisa balik bertanya, lalu dakwah kalian itu apa? Apa menyatukan umat? Ya. Apakah dakwah kalian itu menyatukan umat? Oh iya, kita menyatukan umat. Tanya kembali, menyatukan dalam hal apa? Kita kan sudah belajar kasus subuhat ya, sedang belajar kasus subuhat, cara berdebat. Itu harus Anda pelajari jurusnya satu persatu. Mereka mengatakan bahwasanya dakwah salafiyah, dakwah tauhid itu hanya memecah belah umat. Kita balik bertanya, lah kalian dakwah kalian apa? Menyatukan umat. Iya, kita menyatukan umat. Tanya balik, menyatukan dalam hal apa? Kalau hanya menyatukan dalam satu organisasi, menyatukan dalam satu wadah tertentu, apakah itu namanya menyatukan? Kita berbeda faham. Anda ingin menyatukan manusia dalam satu wadah, sedangkan kami ingin menyatukan manusia dalam satu pemahaman. Mungkin mereka akan mengatakan, kami juga menyatukan dalam satu pemahaman. Pemahaman yang mana? Dikejar ya.
Oh, kami juga ingin menyatukan manusia sesuai dengan pemahaman yang ada. Kita nggak ingin menyelisihi apa keyakinan agama dari masyarakat lokal. Kita balik bertanya, pemahaman yang mana yang Anda ingin ajak manusia itu untuk bersatu? Pemahaman yang mana? Ya, pemahaman mereka orang awam ini yang Anda yakinkan, yang Anda harus jaga keyakinan mereka. Berarti agama Anda ikut agama mereka. Anda bukan memperbaiki, Anda bukan berdakwah, malah Anda ingin belajar kepada mereka. Subhanallah. Saya pernah ngisi ya, ketika akan ceramah diberitahu di sini seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, Ustaz. Maksudnya apa? Ya, jangan apa? Jangan berlawanan dengan keyakinan yang ada. Kalau begitu saya suruh ikut agama mereka dong. Untuk apa saya ceramah di sini? Kamu saja yang ceramah, nggak usah saya. Ya. Kita datang di sini untuk memperbaiki. Kita datang ke sini untuk mendakwai mereka, menuntun mereka pada agama yang benar. Kalau saya disuruh mengikuti ya adat setempat, keyakinan masyarakat lokal, berarti Anda saja yang ceramah. Bisa enggak? Coba Anda cerahkan, Anda ceramahkan, Anda terangkan seperti apa agama Islam Anda. Coba bicara, sholatmu seperti apa? Bisa apa tidak? Enggak bisa. Tapi kalau kita ceramah, dikritik, kan aneh. Ya, jadi enggak bisa menjelaskan hakikat agama Anda itu seperti apa. Coba ceritakan kepada saya, ceramahkan di depan masjid. Ya. Coba, apa yang dimaksud dengan tauhid? Apa yang dimaksud dengan syirik? Atau sholat Anda saja, toharoh Anda saja, ceritakan. Oh, seperti ini wudhu ini. Kita tanya, Anda dapat dari mana itu? Bingung juga. Berarti agama Anda selama ini hanya agama apa? Taklid. Selama ini agama Anda hanya taklid, talqin, dapat dari satu generasi ke generasi dalam bentuk melihat, bukan dari bentuk dalilnya. Maka kami datang di sini untuk memperbaiki. Ini loh dalilnya, ini yang salah, ini tidak benar. Karena memang Rasulullah SAW sudah menyebutkan bahwasannya agama ini akan ada bid'ah. Agama Rasulullah itu akan ada yang ditambah dan ada yang dikurangi. Maka kewajiban kita adalah memurnikan kembali, mengajak manusia untuk kembali ke sunnah Rasulullah SAW persis seperti di zaman Rasulullah dan para sahabat. Ya. Jadi wal gharib, dan yang aneh, anna ba'dun nas, bahwasannya sebagian manusia ya tabirun, mereka menganggap ad-da'wah ila tauhid, berdakwah kepada tauhid, tafriqun lil ummah, itu memecah belah umat. Bainama huwa tauhidun laha, padahal huwa tauhidun laha, dakwah tauhid itu tauhidun, menyatukan, laha kembali kepada ummah. Padahal dakwah tauhid itu menyatukan umat. Persatuan itu dimulai dari penyamaan pemahaman. Fa inna ismahu dalun alaih, sesungguhnya namanya itu sudah menunjukkan maknanya. Namanya itu sudah menunjukkan maknanya. At-tauhid, at-tauhid itu esa. At-tauhid artinya juga apa? Menyatu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang musyrik yang mereka itu seakan-akan bersatu menentang dakwah Rasulullah. Tapi Al-Quran menyebutkan apa benar mereka bersatu? Tidak. Allah menyebutkan apa? Tahsabuhum, ini orang Yahudi. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Engkau menyangka mereka itu satu, padahal hati mereka terpecah-pecah. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Jadi orang yang memecah belah agama mereka dan mereka bergolong-golongan, engkau tidaklah termasuk mereka. Maka barang siapa yang mengaku beragama Islam,
itu seharusnya apa? Lebih dekat, lebih mudah untuk bersatu. Dan persatuan dimulai dari pemahaman kembali kepada dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti pertama yang membuat perpecahan itu adalah orang yang ingin memisahkan pemahamannya dari pemahaman salaf. Itu orang yang pertama kali membuat perpecahan. Bukankah awalnya kaum muslimin itu bersatu di zamannya Abu Bakar, zamannya Umar. Kemudian muncullah bid'ah-bid'ah, ya bid'ah Khawarij, bid'ah Rafidah, bid'ah Jahmiyah, bid'ah Mu'tazilah, ya, bid'ah Murji'ah, dan masih banyak. Itu yang memecah belah umat. Awalnya, coba lihat, jangan sekarang, lihat awalnya. Awalnya kaum muslimin itu bersatu dalam dakwah tauhid. Kemudian munculnya bid'ah, itu yang memecah belah umat, membuat perpecahan. Zaman sekarang kok dibalik, ya, kok mereka katakan dakwah tauhid itu malah memecah belah umat. Berarti mayoritas mereka adalah apa? Mayoritas mereka adalah apa? Terjerumus dalam bid'ah. Ammal musyrikun alladzina i'tarafu bi tauhidir rububiyah wa anna Allaha khaliqahum qad ankaru tauhidal uluhiyah fi du'aillahi wahdahu wa lam yatruku du'a awliyaihim wa qalu 'anir rasuli sallallahu alaihi wasallam alladzi da'ahum ila tauhidillah fil ibadah wad du'a aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Adapun kaum musyrikin, ya, ammal musyrikun, adapun orang-orang musyrik, alladzina tarafu, yang mereka itu telah mengakui bi tauhidir rububiyah, tauhid rububiyah, wa annallaha khaliqahum, dan mereka mengakui bahwasannya Allah itu adalah pencipta mereka, qad angkaru tauhidal uluhiyah, mereka itu mengingkari tauhid uluhiyah. Jadi tauhid yang kita maksud di sini adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu adalah tauhid ibadah. Ya, tauhid uluhiyah itu artinya tauhid ibadah. Artinya apa? Kita hanya menyembah Allah saja dan tidak boleh menyembah yang lain. Sedangkan tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah dalam sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya. Ya, tidak ada yang bisa mencipta kecuali Allah, tidak ada yang bisa mematikan kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menurunkan hujan kecuali Allah, tidak ada yang mengangkat musibah kecuali Allah. Ini semua tauhid rububiyah, dan ini diakui oleh orang-orang musyrik. Ini diakui oleh orang-orang musyrik. Makanya dalam Al-Qur'an banyak disebutkan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Apabila engkau bertanya kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya siapa yang menciptakan diri mereka itu, mereka menjawab Allah. Berarti mereka mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, dengan perbuatan-perbuatannya, dan mereka tidak pernah punya keyakinan kalau berhala-berhala mereka itu bisa memberi rezeki. Ya, kalau berhala-berhala mereka itu bisa mendengar. Mereka tidak punya keyakinan seperti itu. Kenapa? Karena Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, Allahum arjulu yamshuna biha. Apakah Tuhan-Tuhanmu, patung-patungmu itu punya kaki yang bisa berjalan? Ya, Allahum aidi yabtishuna biha. Apakah punya tangan yang bisa memegang? Allahum a'yunu yubsiruna biha. Apakah punya mata yang bisa melihat? Am lahum adhanu yasma'una biha. Apakah punya telinga yang bisa mendengar? Tidak ada jawaban mereka. Mereka tidak mengatakan iya. Kalau mereka mengatakan iya, itu berarti apa? Akal mereka hilang. Kenapa dikatakan hilang? Ya sudah nyata di depan mata. Mau dipukul, mau ditendang, mau dihancurkan, Tuhannya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga mereka tidak pernah meyakini, ya, kuburan-kuburan atau tempat-tempat keramat yang mereka sembah, itu tidak pernah meyakini kalau itu adalah bisa mencipta, bisa memberi rezeki dan yang lainnya. Akan tapi yang terjadi apa? Mereka menjadikan itu sebagai pemberi syafaat di sisi
Allah. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, haula'i syufa'auna indallah. Mereka sendiri mengatakan, ini yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka mengakui apa? Tauhid rububiyah, tapi masih diperangi oleh Rasulullah, masih diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau mereka ditanya tentang tauhid rububiyah, mereka menjawab dan tauhidnya benar. Tapi kalau ditanya tentang tauhid uluhiyah, mereka langsung menolak. Ya, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka kalau diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu tauhid uluhiyah, diajak hanya menyembah Allah saja, meninggalkan berhala-berhala mereka, maka mereka langsung apa? Sombong, ya. Maka di sini disebutkan fi du'aillahi wahdah, ya. Mereka mengingkari tauhid uluhiyah, yaitu apa? Fi du'aillahi wahdah, diajak untuk berdoa kepada Allah saja. Kalau diajak untuk beribadah, berdoa kepada Allah saja, mereka menolak. Walam yatruku du'a auliyaihim, dan mereka tidak mau meninggalkan, lam yatruku, dan mereka tidak mau meninggalkan untuk tetap meminta berdoa kepada wali-wali mereka. Wa qalu 'anir rasul alladzi da'ahum ila tauhidillah, dan mereka berkata, memberikan laqab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendakwai mereka kepada tauhid fil ibadah wad doa, dalam ibadah dan doa. Tauhidul ibadah wa doa berarti maksudnya apa? Ya, diajak hanya beribadah kepada Allah, diajak hanya berdoa kepada Allah, jangan berdoa sama yang lain. Apa komentar mereka? Allah sebutkan dalam surat Shad ayat kelima, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini akan menjadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak itu menjadi satu Tuhan saja? Ini adalah sesuatu yang mengherankan. Subhanallah, mereka lebih paham daripada orang muslim zaman sekarang yang meminta iktikaf, berdoa di samping kuburan, kemudian mereka mengatakan ini bukan Tuhan kami. Orang kafir langsung mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah mereka akan menjadikan, apakah Nabi Muhammad akan menjadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak ini menjadi satu Tuhan? Mereka langsung mengakui kalau meminta ke berhala, meminta kepada wali mereka, itu menjadikan sebagai apa? Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Mereka langsung menyebut dengan lafadz alihah, Tuhan. Tidak menyebut dengan lafadz-lafadz yang lain. Dan alihah itu artinya adalah al-ma'bud, yaitu yang disembah. Ya. Wa qala ta'ala 'anil umam as-sabiqah, dan Allah berkata tentang umat-umat terdahulu. Wa qala ta'ala, dan Allah berkata 'anil umam, al-umam jamak dari al-ummah, yaitu umat. As-sabiqah terdahulu. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Wa kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasul. Demikianlah ma'ata, tidaklah datang, alladzina min qablihim, orang-orang sebelum mereka, min rasulin, dari seorang rasul. Nah, min di sini menunjukkan apa? Taklil, ya. Jadi kalau kita artikan min rasul diartikan di depan, karena ini asalnya adalah fa'il, ya. Jadi demikianlah tidaklah datang satu rasul pun sebelum mereka. Demikianlah tidaklah satu rasul pun yang datang kepada umat-umat terdahulu sebelum mereka illa qalu, kecuali mereka berkomentar tentang rasul ini dengan diberi laqab sahirun, seorang penyahir, au majnun, atau orang yang gila. Atawa bihi, apakah mereka saling berwasiat dan saling memberitahukan. Jadi komentarnya, laqabnya sama, ya. Ibnu Taimiyah diberi laqab Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diberi laqab Wahabi di zaman beliau. Padahal Ibnu Taimiyah
itu jauh sebelum siapa? Sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Istilah Wahabi itu muncul di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sedangkan Ibnu Taimiyah itu di abad ke-7, di abad ke-8. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di tahun 1000 sekian, yaitu 300 atau 400 tahun setelah Ibnu Taimiyah. Tapi anehnya Ibnu Taimiyah diberi laqab Wahabi. Ya. Setelah itu, setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, siapapun yang mendakwahkan pada kebenaran walaupun tidak membaca kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, diberi laqab apa? Wahabi. Subhanallah. Jadi setiap rasul itu diberi laqab sahir majnun, penyihir, orang gila, syairun, seorang ahli syair, pandai berpantun, pandai berbicara. Dan pewaris para nabi ternyata juga diberi laqab yang sama, turun temurun. Subhanallah ya. Balhum qaumun taghun, akan tetapi mereka adalah kaum yang melampaui batas. Naam, mungkin kita cukupkan sekian. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Saya dimatikan aja.